Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video kali ini. Pada video kali ini insya Allah kita akan sedikit menceritakan bagaimana hasil observasi atau wawancara kami dengan narasumber terkait dalam hal ini, yaitu psikologi umum. Ada dua tema yang kami angkat pada wawancara kali ini. Yang pertama yaitu tentang motivasi, dan yang kedua tentang terapi atau konseling. Dan yang menjadi narasumber kami, beliau adalah Didin Iis Wahyu Wabibah SPD. Beliau sekarang mengajar menjadi guru bimbingan konseling di SMP Muhammadiyah 1 Banjar. Baik teman-teman, ada dua hal yang kami tanyakan atau kami wawancarai dengan narasumber kami. Yang pertama tentang motivasi, dan yang kedua tentang terapi atau konseling. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan motivasi sendiri? Ya. Kemudian beliau menjawab, motivasi adalah dorongan atau gerakan jiwa atau sebab yang menjadikan dasar semangat seseorang melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis-jenis motivasi? Jenis-jenis motivasi, beliau menjawab motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, dan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kami tanyakan yaitu, kapan seseorang itu memerlukan motivasi? Beliau menjawab, seseorang itu memerlukan motivasi pada saat seseorang itu mengalami mental block, saat seseorang mengalami rasa pesimis dan putus asa, atau seseorang itu mulai kehilangan arah tujuannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kami tanyakan, apa tujuannya? Apa tujuannya seseorang itu perlu untuk diberikan motivasi? Tujuan seseorang itu dimotivasi agar tidak pantang menyerah untuk menghadapi berbagai halangan, agar dapat bertindak dengan tepat untuk mencapai tujuan, untuk merubah belief seseorang, agar konsep diri self image yang terletak di alam bawah sadar tidak hilang. Dengan motivasi juga dapat mendukung produktivitas dan menciptakan ide dan strategi baru dalam bekerja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada metode tertentu di dalam seseorang itu memberikan motivasi? Ya, jadi apakah ada metode tertentu ketika seseorang itu ingin memberikan motivasi kepada orang lain? Beliau menjawab, metode dalam memberikan motivasi itu ada bermacam-macam. Yang pertama, secara langsung dengan penguatan kata-kata yang dapat meningkatkan motivasi dan perubahan sudut pandang. Kemudian yang kedua, tidak langsung, indirect, ya, bisa dengan pujian. Ya. Kemudian yang ketiga dengan pemberian reward. Yang keempat dengan metode token ekonomi. Itu pertanyaan kami terkait dalam hal motivasi. Kemudian selanjutnya yaitu tema yang kami angkat setelah motivasi, yaitu terapi atau konseling.
ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber. Yang pertama, kapan seseorang itu memerlukan untuk terapi atau perlu konseling? Yang pertama, ketika di saat murung berlarut-larut. Kemudian yang kedua, merasa tidak ada yang bisa membantu dan diri sudah mengalami jalan buntu atau tidak tahu harus ngapain lagi. Ketiga, mengalami traumatik. Keempat, mengalami gejala stres dan depresi. Yang kelima, merasa sendiri berkelebihan, ya. Kemudian yang keenam, saat ketergantungan obat atau minuman. Dan yang ketujuh, saat kehampaan dan daya kontrol diri sudah tidak stabil. Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika proses terapi atau konseling? Pertama, tahap awal, klien harus menemui konselor untuk membicarakan dan mengungkapkan perasaannya. Pada tahapan ini akan diketahui latar belakang atau sebab dari masalah yang dialaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses konseling yang kedua, diagnosa penyebab kesulitan yang dialami atau yang menjadi akar permasalahan. Yang ketiga, prognosis ya, kemungkinan bantuan yang diberikan, mungkin ada bantuan yang bisa diberikan. Kemudian keempat, treatment. Yang kelima, evaluasi dan follow up. Itu proses terapi konseling. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Kemudian pertanyaan terakhir kami, kapan suatu terapi itu bisa dikatakan sukses? Kapan? Ya, konseling dikatakan berhasil pada saat pola pikir sudah mulai terbuka dan bisa keluar dari situasi yang membuatnya merasa tidak nyaman, sehingga memikirkan solusi terbaik yang bisa diambil. Saat seseorang sudah mulai tenang dan bisa mengontrol dirinya dan menyelesaikan masalahnya, saat seseorang bisa berpikir secara luas dan melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, di saat itulah konseling itu dikatakan berhasil. Baik, itu saja mungkin sedikit hasil dari wawancara kami dengan narasumber terkait dalam hal ini, yaitu motivasi dan konseling, ya, terapi konseling. Itu beberapa jawaban dari beliau sebagai narasumber yang langsung kami tanyakan ke beliau, seperti itu. Mungkin kita cukupkan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentu saja dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangan ataupun masih banyak kekeliruan, dan kami di sini menyampaikan permohonan maaf apabila banyak dari video ini, mungkin dari pembukaan sampai penutup nanti ada salah-salah kata atau mimik atau gaya bicara kami yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.